Saka ini orangnya saya lihat agak sedikit lebih lah daripada muslim-muslim yang lain, ya. Bang Saka, coba saya tanya sama Bang Saka. Berarti menurut agama Islam, wajib nggak orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Wajib, harus ikut. Iya, wajib mempertuhan Muhammad, sudah saya bilang. Kalian itu wajib mempertuhan Muhammad, Slim. Ini loh muslim yang sudah ngomong. Tapi Gitu. jangan tidak menuhankan gitu. Tidak Nah, menuhankan. sekarang tidak menuhankan kan? Berat. Ini soalnya gini deh. Gimana namanya? Kita itu sebagai umat muslim maupun ini kalau kita berbicara mempertuhankan ya. Katanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tunduk kepada orang lain, itu juga namanya mempertuhankan. Gini Bang, ada bedanya gini. Ada gini Bang, bentar dulu, Bang. Selesaikan dulu. 1 menit. Coba 1 silakan, menit. silakan. Oke. Katanya kan kita yakin bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Ya, itu adalah keimanan. Tapi banyak orang juga mempertuhankan duit, Bang. Mempertuhankan uang. Betul. Iya. Betul. Siapa yang mengatakan manusia tidak mempertuhankan uang? Bodoh. Kalau memang yakin karena Allah, ngapain sibuk-sibuk? Nggak ada dapat uang hari ini. Nggak Baik. ada dapat rezeki. Katanya Gini, datang Bang. dari Allah. Begitu, Gini, Bang. Bang. Ini definisi saya ya, Bang ya. Begini. Jadi begini Bang, ketika seseorang disebut mempertuhan, dia itu sudah menghambakan dirinya kepada sesuatu itu, menaklukkan dirinya kepada sesuatu itu. Saya kasih contoh. Ada orang nih, namanya taruh saja namanya siapa ya? Namanya siapa ya? Misalnya orang kaya gitu. Ya kan? Betul. Nah, si orang kaya ini kalau ngomong, itu makan itu tai ayam itu, dimakan. Kamu hari ini istrimu harus kau jual sama ini. Laksanakan, kata dia. Laksanakan bos, kata dia. Ketika Anda itu sudah dikendalikan oleh dia, dikontrol oleh dia, dikuasai oleh dia, sehingga Anda menaklukkan diri Anda kepada dia, apapun Anda diperintah, itu sudah termasuk menuhankan. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah kalian wajib memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Wajib. Makanya saya bilang kalian wajib mempertuhan Muhammad. Nah, sekarang contoh misalnya, Bang, kalau begitu kita mempertuhan presiden. Loh, sekarang saya tanya, kalau presiden menyuruhmu untuk menyuruh istrimu, tolong istrimu kau jual ke sana, apakah kau laksanakan? Pasti enggak. Itu bukti bahwa kau tidak mempertuhankan presiden. Tapi kalau Muhammad yang memerintahkan umat muslim, bisakah seorang muslim membantahnya? Coba saya tanya. Bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa muslim itu membantah Muhammad menurut Al-Quran. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad, dia durhaka kepada Allah. Betul? Betul. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, dia taat kepada Allah. Betul? Betul. Iya. Nah, kami Bang sebagai orang Kristen, kami tuh harus kayak gitu sama Yesus. Apa yang Yesus bilang kami harus ikutin. Kami nggak boleh bantah Yesus tuh, nggak boleh. Begitu loh. Makanya terus apa masalahnya di sini gitu? masalahnya begini, masalahnya kita itu sering tidak saling mengerti. Kalian bilang jangan nuhanin Yesus, sementara kalian nuhanin Muhammad. Gitu loh. Jadi begini Bang, kalau Bang Edis menuhankan Yesus, kalau saudara-saudara kita Kristen menuhankan Yesus, emang ada apa masalahnya gitu? Nggak ada masalah Bang. Yang jadi masalah banyak orang-orang muslim lain seperti Zuma dan kawan-kawan bilang, apalagi ada lagunya, jangan kau tuhankan manusia, jangan kau tuhankan Jadi begini, Bang. manusia. Tereret, katakan tereret, Jangan Tuhan itu satu. Gimana? Ini saya kasih tahu Bang, apalagi lagu-lagu kayak gitu. Saudara-saudara muslim saya Bang, banyak yang munafik juga. Saya kasih tahu ya, katanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Azan adalah benar-benar perintah sholat Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan masih ditunda.
kamu ke sana dulu ya, kata istrinya. Itu namanya mempertuhankan istrinya. Betul, Dia sepakat. istrinya daripada Tuhannya. Nah, Itu. makanya ini Bang yang mau saya tegaskan, yang mau saya sadarkan kepada masyarakat yang orang-orang awam ini. Karena di pikiran dia, menuhankan Allah itu maksudnya menganggap dia Tuhan. Udah, habis itu nggak sholat nggak apa-apa. Beda dong. Makanya saya bilang, justru ketika definisi makna mempertuhan Allah itu artinya, kalau Allah bilang sholat, berangkat sholat. Itu maksudnya. Itu maksudnya mempertuhan, itu maksudnya begitu. Bukan kalau mentuhankan Allah berarti percaya bahwa Allah itu Tuhan. Udah, habis itu besok nggak sholat. Bukan gitu. Gitu loh. Nah, makanya ini juga yang saya bangun juga komunikasi ini. Supaya yang Islam ngerti dengan agama Islam, yang Kristen ngerti dengan agama Kristen. Karena banyak juga Bang orang Kristen yang nggak ngerti. Contoh begini Bang. Yang penting kan saya percaya Yesus Tuhan. Yang penting saya korupsi nggak apa-apa. Yang penting kan saya percaya Yesus Tuhan selamat. Nah, ini makanya saya bilang botol. Gitu loh. Ketika Yesus jadi Tuhan, artinya hidup Anda itu dikendalikan oleh Yesus itu, gitu loh. Jadi nggak mungkin kita ngomong Yesus Tuhan saya, tapi kita korupsi. Iya kan? Gini Bang, sedikit Bang, sama kayak saudara-saudara saya Muslim. Kalau saya ngelihat naik di Komal ini yang dipertanyakan, siapa Yesus? Siapa ini? Yang paling terpenting, kamu sebagai umat yang beragama Islam, tanyakan dulu siapa Allah, siapa yang kamu sembah, bagaimana orang menyembah. Itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguhnya dia akan mengenal Tuhannya. Itu dulu lah. Jangan tanyain agama orang aja. Sementara agama sendiri aja kita belum tahu. Gitu loh saudara-saudara umat Muslim. Ya. Makanya saya bilang Bang, maksud saya ini juga saya umat Muslim loh, bener. Saya katakan ya, kalau sebenarnya diskusi baik itu, kita bisa mengambil hikmah dari diskusi sama Edis. Saya juga semakin cerdas. Debat diskusi sama Edis, bener. Gitu Bang Edis. Mantap. Jadi itu ya teman-teman ya. Maksud saya buat Komal ini supaya kita tuh saling mengerti gitu loh. Jadi jangan bilang, jangan kau tuhankan manusia. Sementara kau tuhankan manusia gitu loh. Betul. Gitu. Banyak orang yang mempertahankan manusia kok walaupun umat Muslim. Siapa yang bilang dak? Tunjukkan kepada saya, naikkan ke Komal ini sekarang. Oke, baik, kita ini Bang, kita jabanin sesuai tantangan Abang nih. Kita kasih naik ya, ada Muslim ya. Kita kasih naik misalnya ada Rizal Motor. Wah, Rizal Motor. Wah. Silakan Bang Rizal Motor. Pasti nanti langsung bilang, Des. Saya selalu ingat bahasanya itu. Des, ada nadanya itu. Des. Ya, silakan Jal. Macet si Rizal. Nggak berani dia naik. Halo Rizal. Naik. Oh Rizal. Aduh, si Rizal nggak nyangkut ini si Rizal nih. Rizal. Kau langsung ketakutan begitu. Oke, kita kasih naik ada. Naik aja. Alina, tidak coba. mempertahankan. Tunjukkan contohnya aja sekarang. Sedikit aja. Ya Alina. Halo? Iya Bang. Ya Muslim? Kristen. Baik, saya naikkan lagi ya sebentar ya. Si Rizal tadi, kemana si Rizal tadi? Oh, Rizal udah pergi Rizal. Oke, misalnya kita kasih naik dulu ada Erik. Rashid nggak ada. Coba, kita kasih naik Irawan nih, coba Irawan. Si Rashid nggak berani naik sini Bang. Oke, Irawan. Halo? Halo, Edis. Ya, silakan Irawan, nyalakan kameramu Irawan. Halo, Irawan? Halo. Ya, silakan, coba tanggapi dulu. Bang, Bentar Assalamualaikum, Bang. Bang. Edis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bang Edis, saya bukan sebelum menanggapin. Di abang ini jadi host, wewenang abang ada di abang. Tetapi di situ coba agak kurang enak kami Muslim bacanya. Stop Muhammad, menuhankan Muhammad. Ya, apa nggak ditulis abang sebagai Kristen? Stop menuhankan Yesus Kristus, lebih bagus. Harus dilanjutkan kalau menuhankan Yesus, Bang. Yang harus berhenti itu menuhankan Muhammad. Gimana, Bang, nih? Oke, tapi sebelum itu, Bang, sebentar, Bang Irawan. Ini yang atas, Abang Saka Batu Leong ini, dia Muslim. Dia sudah mengakui umat Muslim wajib mempertuhan Muhammad. Gimana? Sekarang kita jangan gitu. Saya bisa mau mempertuhankan abang. Oh jangan. Saya percaya omongan abang, tapi bukan Tuhan saya. Mempertuhankan. Orang Kristen banyak. Hah? Assalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa, Bang. Ya, santai aja. Ini bulan puasa. Abang puasa? Abang puasa? Puasa bang, insya Allah. Jadi Insya Allah. amarah, emosional, bisa juga menghilangkan membatalkan pahala puasa, bukan puasa. Puasa dengan pahala itu Betul kan bang? ya, oke? Mengurangi. Jadi begini Bang, kita santai aja. Kenapa saya bilang banyak umat Muslim mempertuhankan manusia, Bang? Oke. Atau Muhammad harus kita mempertuhankan. Kenapa mempertuhankan? Karena kita ngikut, Bang. Sekarang saya katakan, abang menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perintah siapa, Bang? Perintah sholat. Betul. Ya? Mengajak pak, bukan perintah, mengajak. Iya betul, mengajak, betul. Nah, jangan salah ya. Itu sudah di Nabi Muhammad Isra Mi'raj mengambil itu perintah sholat itu. Itu atas dasar diskusi. Kita kan aja diskusi gitu. Nah itu perintah sholat. Abang pernah enggak? Kita bicara jujur aja. Telat meninggalkan sholat, mendahulukan apa? Mungkin duit lah, cari ekonomi, perintah orang, perintah istri. Pernah enggak? Ayo kita jujur Bang. Betul. Betul pernah. Itu namanya abang itu mempertuhankan istri atau mana? Tidak mempertuhankan Allah. Kalau abang betul-betul mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, abang itu langsung kok sholat, langsung. Gitu Bang. Kalau ketika kita tunduk kepada manusia sama kayak Nabi Muhammad ya, banyak hadis, ketika kita tunduk sama Nabi Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad sebagai sang penguasa Bang, beda. betul. Menuhankan dengan mempertuhankan itu beda. Artinya kita mempertuhankan Nabi Muhammad, Bang. Itu. Oke, berarti Bang Irawan sudah mengakui. Bukan mempertuhankan beliau, betul. Tetapi kita tentang penyampaian beliau. Tambah bingung saya ini. Bang Irawan sudah mengakui nggak bahwa umat Muslim menuhankan Muhammad? Kita tidak. Nah, Tidak yang menuhankan mana lagi Muhammad. yang benar? Silakan Bang Saka. Yang benar yang mana nih? Kalau menuhankan Silakan, Bang Saka. berarti hidup mati saya ada dengan beliau. Saya Betul. mengikuti perintah beliau. Betul, bukan saya menuhankan beliau. Berarti hidup mati saya dia. Nah, Jadi itu. itu yang Anda. Sama kayak kemarin Bang Salam, kemarin tuh ini Bang Endis itu saya masuk nggak ini waktu hari apa ya? Saya ikutin terus ininya Bang Endis, ya kan? Nah tentang Tuhan terus Tuhan. Nah di sini ya saya agak perjelas. Agama Kristen ini bagus, agama Islam bagus, semua agama bagus. Kita ini baru lahir loh, baru lahir kita ini, fotokopian. Tapi seolah-olah kayak sudah 10.000 tahun yang lalu kita dihidup. Sesuai Islam itu istilahnya mengkoordinir Injil. Karena ngapa? Dia terakhir adanya. Nah kan gitu. Seharusnya kayak ini. Kita tidak sempurna iman seorang Islam kalau kita tidak mempercayai Nabi Isa. Nabi menurut kita, Tuhan menurut orang Kristen. Seharusnya orang Kristen konsisten. Setiap yang lahir tanpa ayah berarti dia Tuhan. Ah, gitu harus konsisten. Sekarang banyak orang lahir tanpa bapak, tanpa ayah, harus konsisten. Itu Tuhan. Ah, gitu. Oke, baik. Jadi Bang Saka Batu Leong gimana nih Bang Saka Batu Leong? Sudah mengakui bahwa umat Muslim wajib.
kalau Bang Rizal itu mengkritik atau membicarakan keyakinan saudara kita yang Kristen, mungkin yang pantas untuk menjawab itu adalah Bang Edis. Tapi untuk saya pribadi Bang Rizal, berhentilah kita mengkritik apa yang disembah kepada saudara kita Muslim, berhenti menjaga toleransi. Itu betul. Sudah dijelaskan agamamu, agamaku, tidak ada paksaan di situ. Itu. Jadi kalau saudara-saudara kita Muslim selalu mempertanyakan siapa Yesus? Kenapa sembah manusia? Hei, itu terkait keyakinan, tidak ada salah satu orang pun yang boleh memaksa orang untuk merubah satu keyakinan itu. Gitu. Jadi kalau bukan silakan aja sama Bang Edi tuh. Betul, Gitu. Daripada kayak kawanku, saudaraku banyak yang orang-orang Batak. Misalnya, Bapak kan Muslim. Bagus. Ketika Nabi Muhammad dikatakan Raja Set, Bapak marah nggak? Marah nggak? Halo Bang Rizal? Oh, jelas marah. Nah, itu ada namanya Rosid nih. Dia mengatakan jelas. Bang Edis bertanya, apakah si ini Raja Set? Iya, katanya. Saya sudah mengakui dari dulu. Harusnya umat Muslim yang dikritik, yang dikejar itu si Indonesia, tuh Bang Rosid tanyakan gitu. Tanyakan. Itu baru namanya menghujat, menista. Gitu. Jadi jangan terlalu kita mengkritik keyakinan orang lain. Keyakinan kita aja belum tentu sempurna kok, bener. Yuk kita cari agama kita masing-masing gitu. Siapa Tuhan kita? Benar enggak cara kita bertuhan? Benar enggak cara kita menyembah Allahu Akbar gini itu apa? Itu yang terpenting. Gitu loh saudaraku Islam. Kalau mau lanjut tanyain ketahanan agama Kristen tuh sama Bang Edis, yuk lawan aja debat. Edis nggak bakalan kalah kok. 13 tahun Bang. Betul, dia kok. Itu belajar Al-Quran Bang. Gitu. Sudah? Udah. Mantap. Nah, sedikit Bang Edis, coba dikomenin yang di bawah itu ada komen-komen tuh cukup banyak. Itu sudah merendahkan dan menjelekkan umat Islam di situ. Nah, ini di komputer aku ini kan banyak. Muhammad kontol, Muhammad ini segala macam. Nah, coba dihimbaukan, jangan kita saling merendah dan menghina. Itu Bang Rosid dulu kejar, makanya kalau dia itu Bang menghina, ini agama lain Bang. Bang Rosid agama Islam tuh yang udah akun TikToknya udah membesar tuh. Oh, Betul. Kan Nabi Muhammad. Wah, ngeri Bang. Mana nih si Rasid nggak berani nongol kayaknya ini. Rosid naik. Rosid, di mana kau Rosid? Oke, silakan. Coba ini Hidayat Syah. Halo Hidayat Syah. Halo, Ya, silakan Hidayat Syah. Gimana? sebelumnya nih, salam toleransi. Gimana Hidayat Syah? Ya, saya mau tanya aja nih sama Bang Edis. Saya mau tanyakan, Bang Edis yakin kan kalau Yesus kan karena memang Tuhan Bang Edis ya? Oke. Terus Bang Edis apa? Tahu Bang Edis, Bang Edis. Orang Yesus. Ya, Bang Edis. Sebentar. Ya, Bang Irawan gimana? Turun dulu ya, ada tamu. Ada Ya. tamu, nggak enak ya. Kita tinggal dulu. Siap, saya turunkan. Sehat selalu. Baik. Semangat selalu semuanya. Bye-bye. Ya, silakan. Oke Bang, saya lanjut. Tuhan Bang Edis itu, Tuhan Yesus itu, yang buat kami itu Isa Al-Masih ya. Tapi kalau buat orang Kristen, Bang Saka, saya lanjutkan dulu ngobrol sama dia ya. oke, Bang bentar, Saka, saya baik. tanya sama Bang Edis. Iya, makanya saya turunkan dulu Bang Sakanya biar kita berdua. Ya, silakan. Bang Hidayat Syah. Ya, silakan. Bang Edis, apakah Tuhan Yesus itu kuat? Kuat Kuat ya. Kuat dalam pengertian apa dulu nih? Karena kalau sudah dinamakan Tuhan, dibilangin Tuhan itu pasti kuat di dalam segala aspek kan. Saya tadi malam nonton film Yesus sampai saya penasaran banget dengan apa? Dengan kekuatan Nabi Yesus. Bukan Nabi ya, Tuhan Yesus lah. Di dalam film tersebut
Yesus itu disiksa sama tentara Nasrani ya, apa tentara Roma itu. Apa judul filmnya, Bang? Penyaliban Yesus. Nontonnya di mana? Di YouTube. Pernah Oh, di pernah YouTube. nonton nggak? Oh ya, silakan. Oh. Oke. Mungkin filmnya apa tokoh sebesar sepanjang abad atau The Passion of the Christ atau apa? Nah, saya nontonnya yang penyaliban Yusuf, penyaliban apa Yesus. Ah, silakan, oh. Itu filmnya. Nah, dalam film itu Yesus disiksa, itu digiring, Yesus itu bawa kayu besar, bahan yang buat itu salib. Terus Yesus disalib, tangannya dipaku. Nah, Terus? pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu Tuhan dan Yesus itu kuat, kenapa paku tersebut masih bisa menancap ke tangan Yesus dan kaki Yesus? Dan pada saat itu Yesus berdoa sama gini, berdoanya kayaknya gini, ampuni dia Bapa itu. Yang dinamakan Bapa itu, yang dimaksud Bapa dalam film tersebut sama Yesus itu siapa coba? Yang mengutus Yesus. Siapa? Yang mengutus Yesus. Nah, yang mengutus Yesus siapa? Bapak. Bapa. Nah, terus apakah Bapa itu Allah itu? Bukanlah. Loh, gimana Bang? Loh, masa Anda mau maksa bahwa Bapak itu ada Allah gimana? Emangnya Allah disebut sebagai Bapak? Disebutkan Yesus itu manusia. Bukan Iya, siapa apa. bilang? Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kemarin saya masuk di roomnya Mikana, dia bilang Yesus bukan manusia. Iya, kamu ngomongnya sama Mikana, jangan ngomong sama saya. Ya penjelasannya gimana sih? Iya, makanya begini. Kalau Anda mau tanya sama Kristen, tanyalah sama Kristen yang terpelajar. Jangan nanya sama orang Kristen yang tukang akrobat. Masa Yesus bukan manusia? Yesus ya manusia, masa bukan manusia gimana? Kemarin saya tanya sama si Mikana, ya, apakah Yesus itu manusia? Bukan, Yesus itu roh yang diutus gitu. Berarti bukan manusia, bukan. Kenapa sekarang Bang Edes bilang manusia? Karena Bible bilang. Sebentar, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Saya bacakan ya. Baik. Nih saya bacakan Bang. Oke. Saya bukakan dulu Alkitab saya. Nih 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mau saya baca ayat selanjutnya? Oke, coba bacakan lagi. Nih, saya bacakan nih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah mendengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada dalam dunia. Jadi maksudnya begini. Jadi dulu itu ada sebuah pengajaran Gnostisisme. Nah, Gnostisisme itu adalah sebuah paham yang tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Jadi mereka itu percaya bahwa Yesus itu manusia jadi-jadian.
Jadi nggak betul-betul manusia. Contohnya seperti apa? Yang nggak betul-betul manusia, misalnya siapa? Apa? Sumbokong. Apalagi manusia setengah manusia tapi nggak manusia betulan gitu loh. Berarti dalam umat Kristiani ini, dalam umat Kristiani pengetahuan tentang Tuhan Yesus itu beda ya. Ada di sisi saat ini. Gini loh, Pak. Begini, masalahnya itu gini. Bukan manusia, Ya. sisi satu mengatakan Masalahnya itu begini, Bang. Saya kasih tahu ya, masalahnya itu begini. Jadi, banyak orang ketika mendengar kata Tuhan, di dalam pikiran orang itu, Tuhan itu definisinya adalah sesuatu jenis tertentu. Paham nggak maksud saya? diulang. Saya ulang lagi ya. Banyak orang memahami Tuhan itu artinya sejenis tertentu, jenis-jenisan. Sebuah senyawa tertentu yang berbeda dengan yang lain. Contoh. Makanya banyak orang tanya begini, Yesus itu Tuhan apa manusia? Kan ada orang bertanya begitu kan? Seperti Anda barusan ini nanya sama saya begitu kan? Ya. Yesus itu manusia apa Tuhan kan gitu? Nah, kenapa Anda bisa punya pertanyaan seperti itu? Karena Anda punya pemahaman bahwa Tuhan itu adalah suatu zat tertentu. Oke. Sekarang Nah, makanya saya bilang, Bang, itu pemahaman yang salah. Kata Tuhan itu di dalam Bible, maknanya itu adalah sebuah jabatan. Terus apakah Sama seperti kata Rob di dalam Al-Quran, itu juga kata jabatan. Jadi kalau orang nanya Rob itu manusia apa bukan? Nah, itu pertanyaannya sama dengan kayak begitu, Bang. Terus apakah yang disalib itu Bang Edis? Enggak, jangan naik kemana-mana dulu, itu dulu dijelasin dulu. Yes. Itu dulu, Bang, diklarin, jangan lompat dulu. Enggak, kita nggak bisa naik kemana-mana kalau itu belum kelar. Saya masuk setarnya dengan film salib penyaliban Yesus, Bang. Ya, Makanya saya tadi kan Abang nanya sama saya, Bang. Tadi Abang nanya sama saya, Yesus itu Tuhan apa manusia, betul? Oke, saya terima itu pertanyaan. Enggak, saya jawaban tanya dari dulu, Bang Edis. Yesus itu Tuhan apa manusia? Kalau buat saya manusia. Kalau Karena manusia berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke, kalau saya tunjuk di dalam Al-Quran, kalau manusia tapi Rob gimana? Gimana? Gimana maksudnya? Saya tunjukin ayat di dalam Al-Quran, ada manusia tetapi dia Rob, gimana? Roh gitu ya? Roh atau rob? Boleh. Bang, di dalam Al-Quran, saya mau kasih tunjuk, ada manusia tapi dia itu Tuhan, gimana? Oke, coba tunjukin. Ah, ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Ah, coba diambil dulu. Benar. Silakan. Coba. Mau surat apa, ayat berapa? Coba surat Yusuf ayat yang ke-42. Surat Yusuf ayat 42. Silakan. Baca saya atau baca Bang Edis? Abang yang baca, silakan. Kalau saya yang baca nanti cuma saya ngerti di dunia ini yang ngerti Al-Quran. Saya mau berbagi supaya orang Islam ngerti Al-Quran. Coba. Wa qalil ladzi tona annahu najimin huma urni ing darobik fa angsahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid asinin. Oke, ada berapa kata Rob di situ, Bang? Rob cuma satu, Bang. Yang lain robihi. Robihi itu Tuhan kami, ya Robi gitu. Coba dibaca terjemahannya. Kalau terjemah saya kurang paham, Bang. Gak ada artinya. Terus kalau nggak ada artinya gimana kita bisa tahu itu? Ini ya.
Bang Edis tadi katanya mau jelasin tentang Al-Quran ini. Saya deh. Iya, masalahnya di situ nggak ada terjemahannya. Gimana? Coba baca lagi coba. Wa qalil ladzi dhanna annahu najim min humad kurni inda rabbik. Oke, inda rabbik itu artinya apa? Rabbik Rob. Ya, Tuhanmu, betul. Bukan, kalau Rabbik bukan. Ini ada Apa? kata ka. Ya. Ini ada lafaz ka. Ya, Kalau apa artinya? Kalau Robihi itu Tuhan kami. Robihi itu Tuhan. memohon. Robihi artinya apa? Robihi itu memohon ya Tuhan. Aduh. Bang, ada artinya nggak di situ? Coba cari artinya. Surat Yusuf. Saya jeda dulu boleh bang? Kalau nggak ada artinya gimana bang? Kalau abang terjeda, abang nggak dengar suara, nggak bisa kita dengar waktu abang baca. Oke, saya ambil satu lagi. Ke atas satu lagi. Kalau anda tutup terus anda baca, kami nggak dengar apa-apa. Lemah. Silakan. Bentar. Belum nemu nih yang semuanya. Sini. Sini terjemah. Nah, lagi diambil nih. Ya silakan. Makanya kalau baca Quran kalau nggak ada artinya ya sampai sekarang abang nggak ngerti agama Islam kayak gini. Gitu loh bang. Silakan. Kita masih punya satu apa? Ya itu satu Apa? ayat dalam Alkitab yang masih saya canggungkan ini. Saya bingung. Ini bukan jangan dianggap debat ya bang. Ini saya Nggak debat kok. Masalahnya itu gini. Masalahnya itu anda itu tidak ngerti yang lagi anda omongin itu apa itu masalahnya. Makanya anda tanya Yesus itu Tuhan atau manusia. ya masalahnya beda pendapat bang. Bukan beda pendapat. Anda tidak ngerti yang lagi anda omongin itu anda nggak tahu. Orang di dalam Al-Quran aja Rob juga manusia gimana? Coba, yuk. Itu pendapat kamu bang. Ya coba silakan, yuk. Dulu ya. Bentar, saya cari nih. Sampai tahun depan nanti nyarinya bang. Ya silakan. Masalahnya kalau Al-Quran itu bang tebel, isinya banyak, beda sama Alkitab, disingkat-singkat. Nah silakan lah, ya silakan. Dibaca. Surat Yusuf ayat yang ke-42, silakan dibaca. Silakan. Oke, ini hampir ketemu. 42 ya bang. Gini. Jor. Dan Yusuf Dan Yusuf berkata, ayo. kepada orang yang diyakini akan lepas di antara keduanya, katakanlah kepada rajamu tentang Stop. Rajamu di situ. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diyakini akan lepas di antara keduanya, katakanlah kepada rajamu tentang Oke, keadaan. katakanlah kepada rajamu itu bahasa Arabnya apa? Robka. Oke, di situ siapa itu? Robmu itu di situ manusia apa bukan? Coba. Ini manusia, jelas manusia lah. Jadi katakanlah kepada Robmu. Robmu di situ manusia kan? Oke, diterusin bang. Silakan. Tetapi setan membikin ia lupa mengutarakan itu kepada rajanya. Kemudian setan membuat dia lupa menyampaikan itu kepada Robnya lagi, betul? Oke. Robnya di situ siapa? Rob ya raja lah. Ya manusia nggak di situ? Ya manusia kalau mau raja Ya, manusia. berarti Rob itu manusia atau bukan? Rob ya manusia lah. Terus kenapa kau tanya sama saya Yesus itu Rob atau manusia? Kan sama itu bang. Bentar bang. Masalahnya Jangan gini bang. bentar-bentar.